Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kasus Pertamina dan peluncuran Danantara. Apakah ini ada hubungannya? Tentu saja semua. Ini ada hubungannya dengan program Prabowo yang ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Langkah paling penting itu adalah menimbulkan kepercayaan, memastikan kepercayaan baik dari masyarakat ini sendiri maupun dari investor asing bahwa Indonesia kuat dan konsisten secara hukum. Mari kita lihat tumbal-tumbal korupsi yang harus memang dihanguskan di bumi Indonesia ini supaya negara kita ini menuju Indonesia Emas 2045. Ini masa nggak pernah dengar nih sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 hari terakhir ini oleh ini kejaksaan. menarik. Saya perlu luruskan. Saya makanya sebetulnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya nyari di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok, karena dirancang dengan yang bagus. Nah, apa yang saya dapat laporan dari 135? Saya awasi laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa itu di Rut Pertamina dulu. Ya, zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu loh. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu loh. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagai lakukan termasuk premium. Ya, itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya dia. Iya, makanya ini kan bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog Iya. internal. Saya dari Ya. DKI. Coba tanya sama Pak Hendi. Saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petraniaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog LKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah saya bilang. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Ya. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Patraniaga. Termasuk LPG semua. Lalu pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patraniaga? Nah, itu dia. Nah, jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Hao? Kalau Pak saya Basuki. curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patraniaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga. Karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangani di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan.
editif yang lebih murah. Kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, lo akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Pak Traniaga. Lo bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh, dirut subholding. Karena untuk ke notaris, saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Satu hal yang saya tangkap ketika seorang Ahok keluar dari penjara dan dia kemudian masuk ke Pertamina, namun menjadi komisaris, ini jadi pertanyaan buat saya. Ada apa? Kenapa cuma komisaris? Kenapa tidak menjadi direkturnya sekalian? Karena kita tahu Pertamina seperti ladang emas yang pasti akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa di negeri ini. Tapi, kenapa tidak terlalu maksimal selama ini? Dan dia cuma jadi komisaris, pengawas doang. Dan terjawab ternyata, ada ketakutan dari elit-elit tertentu mungkin di Pertamina dan juga disokong oleh orang-orang yang di dalamnya. Kita tahu sendiri Petral dibubarkan Jokowi karena sarang mafia saat itu dan ada Reza Khalid di sana. Dan ternyata Rifah Syahani itu dulunya adalah orang Petral, malah jadi direktur utama. Jadi seperti ganti posisi aja ya. Jadi kayak tukar guling saja, Petral dibubarkan masuk ke Patraniaga. Ya dulu mungkin jadi makelar di Petral, sekarang posisinya adalah melakukan kegiatan-kegiatan seperti oplosan ini. Dan inilah yang bikin Ahok berang. Namun posisinya hanya sebagai komisaris. Diomongin di rapat pemegang saham atau bagaimana, ternyata tidak didengar. Bisa jadi di Rut Pertamina maupun Kementerian BUMN juga memang ada bermasalah sejak awal. Nah, saya bukan menuduh siapa ya. Kementerian BUMN ini entah menterinya atau di jajaran tertentu kita nggak tahu. Yang jelas Pak Ahok bilang, saya nggak takut sama Menteri BUMN. Kita nggak tahu siapa yang dia maksud saat itu atau saat ini. Nah, ini yang kita jadi pertanyaan. Mengapa Ahok berani seperti ini? Dan kalau lihat dia di liputan lain mengatakan dia memiliki data tertentu yang siap dibeberkan di kejaksaan, saya siap. Pertanyaan, beranikah jaksa akan memanggil seorang Ahok untuk bersaksi lengkap dengan alat buktinya? Itu yang patut kita tunggu di negeri ini. Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Dan antara sudah resmi dibentuk dan yang mau dipastikan seorang Prabowo sekarang adalah bagaimana agar dana ini benar-benar diinvestasikan dengan tepat sasaran. Ada 4 hal yang menjadi isunya, yaitu green energy, manufaktur, dan ada beberapa lagi. Nah itu menjadi concern seorang Prabowo yang katanya memang ini salah satu ide dari seorang ayah dari Prabowo itu sendiri, yaitu Sumitro Djoyohadikusumo, tentang sebuah penggabungan BUMN untuk menjadi modal kita investasi membangun bangsa ini. Namun yang menjadi masalah di bangsa ini sejak dahulu itu adalah para koruptor. Dan tentunya dan antaranya adalah ladang yang sangat seksi sekali untuk dijadikan bahan untuk korupsi. Dan 2 bulan sebelumnya dia sudah mengatakan hati-hati untuk para koruptor. Itu waktu di Mesir dia ngomong demikian. Kemudian ketika kasus Patraniaga ini mencuat, dia pun berkata akan bersih-bersih. Dan kita tidak lupa bagaimana kasus Harvey Muiz yang bandingnya malah jadi blunder buat mereka dan kawan-kawan, sehingga menjadi yang awalnya 6 tahun menjadi 20 tahunan dan bahkan denda ratusan miliar dan penyitaan aset. Itu yang dilakukan oleh Prabowo, belum lagi yang lain-lain. Dan tentunya ini semua adalah untuk good governance, untuk negara kita yang lebih bersih lagi, terutama sebagai landasan buat Danantara ini lebih mulus lagi langkahnya nanti ke depan. Dan ini jadi ancaman bagi mereka para koruptor. Seorang Prabowo all out, dia nggak ada beban apapun, tidak ada beban masa lalu yang membuat dia
tersangka dengan kasus yang berhubungan dengan korupsi. Sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Oleh sebab itu, saya juga mengapresiasi bahwa Presiden membiarkan Kejaksaan Agung itu bekerja. Apapun motif, kalau ada motif politik ya terserah, tapi hukum tegak seperti itu. Dan itu mungkin sebuah permulaan dari langkah-langkah yang untuk selanjutnya akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh Presiden. Nah, kita tunggu. Jadi kita jangan sampai nihilis, seakan-akan yang dilakukan pemerintah itu salah terus, tidak ada gunanya. Ini ada gunanya. Ada gunanya. Apalagi sekarang nih Kejaksaan Agung tuh sudah berani atau sudah bisa masuk menangkap dirjen di Kementerian Keuangan. Kemudian masuk ke ESDM, kemudian macam-macam yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kita apresiasi. Kita berharap juga KPK dan kepolisian melakukan hal yang sama, tapi bersinergis, bukan rebutan atau bersaing. Sinergis saja, bahwa semuanya ingin memberantas korupsi. Benar yang disampaikan oleh seorang Mahfud MD, semua ini pasti seizin oleh Prabowo. Jujur, pasti ujung-ujungnya agar Danantara ini berjalan mulus. Saya setuju sekali. Dan trust dari masyarakat maupun trust dari investor asing juga perlu dijaga di sini. Koruptor musuh bangsa ini memang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Dan kalau kata Pak Mahfud, di Kementerian Keuangan juga dihantam, di Kementerian SDM sudah dihantam, dan sekarang Pertamina juga sudah dihantam. Saya pikir hampir di semua sektor tinggal menunggu saja. Anda mau tobat, kalau kata Prabowo, silakan kembalikan. Bisa kok diam-diam biar Anda nggak malu. Itu kata Prabowo ya. Tapi kalau Anda masih ngeyel, siap-siap aja. Ini udah pesawar. Kenapa? Dan antara ini kita sudah all out nih Prabowo di sini. Jangan sampai ini jadi wadah buat korupsi. Jadi dan antara ini ya tentunya kan ada di mana-mana ya. Cabangnya termasuk di BUMN juga pasti ada. Jadi dia mau dan antara ini benar-benar berjalan bersih, tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan kotor di lembaga-lembaga yang tergabung di dalamnya nanti. Itu yang diharapkan Prabowo sehingga dia membersihkannya. Prabowo harus melakukan ini supaya Danantara tetap bisa maju. Itu aja video kali ini, semoga tetap menjadi sarana kita untuk optimis dengan bangsa ini. Tidak ada itu Indonesia gelap, apalagi kabur aja dulu. Cintai negeri ini. Terima kasih.